Kalau cuan nggak bagi-bagi gitu kan. Bagi. Nah kemudian ini apa ya? Ada nggak sih besarannya Mas Bayu gitu ya? Kalau misalkan kemungkinan banyak ya di Indonesia udah sekarang investor retailnya juga udah banyak banget nih ya. Cuman ya investor retail kan ada yang benar-benar retail kecil gitu. Nah, kalau kita lihat milenial tentu dananya nggak apa ya nggak besar tapi jumlahnya banyak kayak di Rio aja yang milenial itu yang 18 sampai 25 tahun itu secara aset per Juli kemarin 700 miliar. Jadi emang Wah, ya lumayan walaupun memang jumlahnya sekitar 30.000 ya dengan aset segitu banyak ya tentu tapi ya ini dengan jumlah yang banyak tentu 30.000 itu kurang lebih sekitar 30%-nya dari investor di Riau gitu. Jadi itu anak usia 18 sampai dengan 25 tahun. Nah, tentu mereka juga pengen ini kira-kira kalau dilindungi seberapa besar nih perlindungannya gitu kan. Kayak LPS kan sering maksudnya banyak karena memang udah lama, tentu juga apa ya, kekuatan dananya juga besar ya. Ini kan tergantung dari berapa jumlah dana atau kan sumbernya dari iuran ya, Mas ini ya. betul. Dari iuran yang kemudian iuran itu dikembangkan untuk sebagai apa namanya namanya dana penjamin, dana perlindungan gitu ini ya. Kalau di bank kan kita kenal 2 miliar ya ini ya. Nah Betul. kalau wajar lah karena umurnya juga udah lama banget gitu nih LPS itu kan. Kalau SIPF kan kalau nggak salah 2012 ya. Apa 2000 eh, 2000 berapa ya? Bukan 2012 ya? 2000 berapa, Mas? Mulainya 2014. 2014 ya ini ya. Cuma proses awalnya mulai ini tuh 2012. 12 tuh udah jalan gitu nih. Tapi di 2014 mulailah ada perlindungan. Jadi baru sekitar kurang lebih 8 tahun. Nah kira-kira dengan kekuatan yang baru 8 tahun nih bisa melakukan perlindungan per investornya berapa sih, Mas ini ya? Per aset yang bisa dilindungi gitu ya, yang Ya, dilindungi oleh si SIPF berapa sih angkanya gitu? betul Mas Emon. Nah, jadi ini topik yang menarik juga nih. Jadi tadi udah sedikit, kalau di LPS itu saat ini 2 miliar per penabung pada masing-masing bank gitu. Nah, itu juga Iya. memang jumlah yang sudah ditingkatkan secara bertahap ya. Jadi LPS itu mulai ada dari tahun 2004. Awalnya juga bukan 2 miliar, tapi karena memang ada beberapa kasus besar waktu itu seperti Bank Senturi, juga ada Hmm. banyak kreditan rakyat yang bermasalah, itu ditingkatkan sampai dengan 2 miliar per penabung gitu. Nah, kita di Hmm. pasar modal ini mulai dapat izin untuk melindungi investor itu per 2014 kita mulai gitu, 1 Januari 2014. Awalnya waktu itu Hmm. mungkin agak kecil nih Mas Emon, jadi sekitar 25 juta pada waktu itu gitu. Iya. Betul, betul. Tahun 2015 ditingkatkan menjadi 100 juta per investor. Nah, ini kan udah cukup lumayan Ah, iya, iya, 2015. iya. Nah, kemudian kita susun lagi kajian dan juga berdasarkan data dari KSEI dan juga dari SRO ya, bahwa memang aset investor itu sudah semakin besar tuh nilainya, bahkan yang milenial juga udah cukup banyak yang aset besar gitu, bahkan di atas 100 juta. Nah, oleh karena itu per 2020 kemarin alhamdulillah kita disetujui kajiannya oleh OJK, sampai dengan saat ini tuh perhitungan kita adalah maksimal 200 juta per investor. Nah, ini dianggap Hmm. dari sekitar lebih dari 80% investor itu jumlah asetnya di bawah 200 juta. Sehingga kalau terjadi kejadian kita bisa memberikan maksimal lah kepada investor retail ya, dalam artian 80% investor yang ada gitu. Memang yang 20%-nya lagi itu memang mungkin investor yang asetnya besar ya, di atas 200 Hmm. juta atau bahkan miliaran, dan ada yang triliunan. Memang kalau terjadi kehilangan kita tidak akan memberikan secara penuh gitu. Jadi memang yang maksimal bisa kita berikan itu adalah 200 juta rupiah per investor. Juga udah cukup bersaing di negara-negara ASEAN, itu kurang lebih kita seimbang ya dengan ganti rugi yang diberikan. Enggak, Mas. Ya, kalau awal-awal dulu memang kita agak ngumpet-ngumpet nih. Mungkin
pada waktu itu gitu. Kalau sekarang kita udah pede nih, berapa? 200 juta gitu. Mudah-mudahan investor juga semakin percaya diri ya bahwa pasar modal Indonesia itu juga memberikan perlindungan yang cukup masif ya dari berbagai lini gitu, termasuk juga di RO itu juga ada perlindungan preventif gitu, dan juga seperti sosialisasi seperti juga sebetulnya bagian dari upaya OJK, SRO dan juga berbagai macam stakeholder untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi teman-teman investor terutama gitu. Hmm. Jadi angkanya sekarang sudah 200 juta ya ini ya. Sekarang kita nih Mas, jadi udah pede nih. Jadi kalau kita kemarin juga kebetulan di akhir Oktober kita menyelenggarakan Capital Market Conference internasional ya. Jadi Yes. ya ini ada lembaga serupa di berbagai negara itu juga ada. Nah, itu kita ketemu kemarin itu dari Kanada ya. Jadi memaparkan tentang berbagai macam perlindungan di negara barat. Memang kalau dari Amerika Utara dan juga Eropa itu jumlah perlindungan kita memang masih ketinggalan ya. Itu yang berusaha kita catch up. Sedangkan kalau dari sisi kemajuan pasar modalnya sendiri di negara barat itu sekarang lagi stagnan gitu, lagi melambat gitu. Sedangkan tumbuhnya kan luar biasa ya, apalagi di daerah-daerah yang seperti Riau kan salah satu provinsi yang paling kaya lah boleh dikatakan gitu. Jadi kalau orang bilang itu di atas buminya bawah bumi gitu kan. Jadi banyak lah kita dikembangkan terutama di daerah-daerah seperti Riau investornya gitu. Makanya Mas Emon nih senyum terus saya perhatikan nih. Mungkin kalau di investornya cukup masif nih di Riau ya. Iya, 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 iya. Emang apa namanya? Tadi poin penting sih sebetulnya gini, yang pengen saya penegasan juga, yang paling penting sebenarnya bukan angka 200-nya, tapi angka ini bisa mengcover berapa persen gitu dari yang ada. Itu menjadi poin penting ini menurut saya ya. Saya juga nggak tahu ada apakah emang ada kajian mungkin di negara-negara luar juga ada kajian bahwa angkanya itu harusnya sekitar 80% minimal nih yang bisa kita cover gitu kan. Ya, Jadi ini yang tentu akan lebih nyaman buat para investor ya yang berinvestasi gitu. Ya selain aman ya nyaman menjadi penting buat kita investor gitu ya. Karena tadi bahwa kita ada perlindungan terhadap modal kita gitu. Kemudian apa ya? Kalau saat ini dengan usia sudah 8 tahun nih Mas Bayu. Ini sudah berapa dana yang dikelola oleh SIPF nih? Karena kan kalau di kayak LPS setahu saya gitu. Jadi angka besaran iuran itu kan dari berapa dana atau dana pihak ketiga yang ada di bank tersebut kan ya. Ini. Nah, kalau di SIPF sebetulnya dari mana nih besaran angka iuran itu, dan sekarang kira-kira berapa angka yang dikelola oleh SIPF ini? Oke, Silakan Mas Bayu. untuk apa namanya tuh, untuk jumlah dari dana yang kita kelola itu bergantung dari berbagai sumber ya. Yang pertama itu kita dapat adalah kontribusi dari SRO, jadi pemegang saham kita yang juga merupakan regulator mandiri. Ada IDX ya, kita udah sama-sama ketahui ya. Kemudian dari KPEI atau Clearing Penjaminan Indonesia, dan yang tadi kita sebutkan yaitu Kustodian Sentral Efek Indonesia gitu atau KPEI, yang menyetorkan dana di awal pembentukan dari modal. Saat ini sudah terkumpul itu memang dibilang banyak mungkin belum banyak, dibilang sedikit juga nggak sedikit gitu. Jadi ya kita sering bilangnya supaya agak bombastis itu sekitar 1/4 triliun Mas Emon dan teman. Nah, jadi kita punya dana sekitar 1/4 triliun, dan itu kita juga masih ada lagi dana cadangan, jadi modal perusahaan kita. Jadi Indonesia SIP berbentuk PT oleh sebagai
cadangan apabila dana pelindung modal tadi itu habis, itu ada backup cadangan sebesar Halo, 100. sorry Mas, agak putus-putus nih tadi, yang dana cadangan gimana maksudnya? Ya, kedengaran Mas? Iya, sekarang kedengeran. Tadi yang Oke, dana cadangan gimana? Kalau tidak cukup ya kalau nggak salah ya? jadi kalau dari dana pelindungan pemodal tidak cukup, kita punya Hmm? modal yang dialokasikan khusus sebagai backup atau dana cadangan dari dana pelindungan pemodal. Nah, itu ada sekitar 150 miliar gitu. Jadi kalau kita ditanya gitu, nah kita total yang kita kelola untuk bisa dialokasikan ganti rugi kepada investor itu sekitar 0,4 triliun gitu. Nah, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ke depan itu kita udah bisa bilang itu terkumpul 0,5 triliun, kan lebih enak bilangnya ya Mas Emon. Mudah-mudahan Triliunnya ini mengerikan itu ya. ya, jadi kita udah pakai miliar lah, kita bikinnya ini triliun gitu, tapi belum 1 triliun ya, 0,5 triliun gitu kan, 0,4. Ini mudah-mudahan kan penggunaan bahasa buat teman-teman investor merasa lebih aman dan nyaman juga ya, terlindungi dari potensi kehilangan dan juga bisa dapat ganti rugi, terutama bagi investor retail yang jumlah asetnya mungkin di bawah 200 juta itu akan bisa mendapatkan ganti rugi yang maksimal, karena tadi ada batasannya ya. Jadi maksimal yang bisa kita berikan itu adalah 200 juta per investor gitu. Hmm. Mas, kalau ini iuran berdasarkan dari mana dasarnya ya? Dari angka apa gitu? Kan setiap AB itu apakah sama gitu atau beda nih ini ya angkanya? Oke, Atau tergantung jumlah SID atau aset gitu nih? betul, ini juga menarik nih. Jadi kalau di LPS itu kan teman-teman yang nabung tuh suka nggak sadar ya. Jadi sebenarnya tabungan kita itu dipotong oleh bank, sebagiannya itu ada untuk iuran penjaminan dari LPS. Tapi karena Iya. bentuk bank dia bisa paksa ambil gitu. Jadi kita nggak sadar udah dipotong. Nah, Nah, di pasar modal kita nggak bisa menerapkan seperti itu karena dia bukan uang ya. Jadi nggak mungkin hmm, sahamnya stok itu nggak bisa gitu kan, ada pecahannya kan. Jadi digergaji mas. sehingga waktu diputuskan kita menggunakan dasar pengaturan itu dari jumlah aset yang dititipkan. Nah, itu jumlah aset yang dititipkan, yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran adalah perusahaan sekuritas dan bank kustodian. Nah, jadi makanya ini teman-teman Hmm. di pasar modal sebetulnya sudah diberikan suatu keistimewaan ya. Jadi kalau di sub industri lain di bidang jasa keuangan itu teman-teman dipotong asetnya. Kalau di pasar modal itu teman-teman tidak dikenakan iuran gitu. Jadi yang dikenakan iuran adalah perusahaan sekuritas dan juga bank kustodiannya. Jadi tempat teman-teman menitipkan itu yang dikenakan iuran gitu. Dari besar Hmm. mentitipkan. Nah, jadi nggak kerasa kan ya. Jadi tiba-tiba udah dilindungi aja gitu. Jadi nah inilah canggih pasar modal ini, karena kita kalau di perbankan itu juga belum bisa tuh. Jadi kayak di sistemnya KSEI akses itu nanti teman-teman bisa lihat aset kita kalau kita punya efek di berbagai perusahaan sekuritas itu kumpul tuh, bisa dilihat di satu fasilitas akses itu. Nah, kalau di perbankan mungkin kita belum bisa lihat, setahu saya ya, mungkin tidak Iya. bisa. Hmm. Bank A, Bank B, Bank C itu kan kita nggak bisa lihat. Nah, jadi Hmm. memang modal ini sangat progresif ya, jadi cocok bagi anak-anak muda itu juga transaksi itu dalam genggaman. Saya lihat itu sekarang beberapa perusahaan sekuritas itu juga udah sangat gampang ya, Mas Emon ya, untuk buka rekening efek dan nggak Cukup ada cepat sekarang. ya, minimalnya juga udah tipis-tipis lah. Kalau dulu itu saya sempat mengalami tuh masih minimal sekian juta rupiah harus setor gitu. Nah, kalau sekarang itu kayaknya udah dipermudah ya. Jadi udah lebih lebih enak gitu.